Baiklah, kita mulai diskusi pengantar kewirausahaan kita yang membahas tentang kewirausahaan dari kelompok 3 yang beranggotakan Agnes Manesa, Ananda Zafran Leonardo, Leni Maharani, Anissa Aulia Fitriani, Zaki Fahlur Rahim, Mutia Syafiani, Silwanus Dahki, Yofi Zekri Zeniza Putra. Bagian kata pengantar. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat limpahan rahmat kami selaku penulis dapat menyusun makalah yang berjudul kewirausahaan ini tepat pada waktunya. Salawat serta salam semoga Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam penyusunan makalah ini, penulis banyak mendapat tantangan dan hambatan, akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak, tantangan itu bisa teratasi. Oleh karena itu, kami selaku penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Semoga bantuan dari pihak yang telah mendukung kami mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari bentuk penyusunan materinya. Kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan makalah ini. Akhir kata, semoga makalah memberikan manfaat kepada kita sekalian. Selanjutnya, untuk bagian pendahuluan akan dibacakan oleh Zaki. Kepada Zaki dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan pendahuluan latar belakang masalah. Kewirausahaan atau yang disebut juga dengan entrepreneurship adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Sesuatu yang baru dan berbeda adalah nilai tambah yang barang dan jasa yang menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Jadi kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda. Di Indonesia, kewirausahaan pelajari baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat kewirausahaan berkembang. Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan disebut wirausahawan. Muncul pertanyaan mengapa seorang wirausahawan entrepreneur mempunyai cara berpikir yang berbeda dari manusia pada umumnya. Mereka mempunyai motivasi panggilan jiwa, persepsi dan emosi yang sangat terkait dengan nilai-nilai sikap dan perilaku sebagai berikut. Rumusan masalah. Bagaimana konsep kewirausahaan? Apa definisi kewirausahaan? Apa saja syarat-syarat wirausaha? Bagaimana sifat-sifat wirausahawan? Siapa saja contoh wirausaha yang sukses dan gagal? C. Tujuan untuk mengetahui konsep kewirausahaan, untuk mengetahui bagaimana definisi kewirausahaan. 3. Untuk mengetahui syarat-syarat menjadi wirausaha. 4. Untuk mengetahui sifat-sifat wirausahawan. 5. Untuk mengetahui siapa saja contoh wirausaha yang sukses dan gagal. Lanjut. A. Konsep kewirausahaan. Wirausahawan adalah seorang inovator yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Kombinasi baru tersebut bisa dalam bentuk A. 1. Memperkenalkan produk baru atau dengan kualitas baru. 2. Memperkenalkan metode produksi baru. 3. Membuka pasar yang baru atau new market. 4. Memperoleh sumber pasokan baru dari bahan atau komponen baru. 5. Menjalankan organisasi baru pada suatu industri. Dari berbagai pengertian kewirausahaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kewirausahaan dipandang sebagai fungsi yang mencakup eksploitasi peluang-peluang yang muncul di pasar. Eksploitasi tersebut sebagian besar berhubungan dengan pengarahan dan kombinasi input yang produktif. Seorang wirausahawan selalu diharuskan menghadapi risiko atau peluang yang muncul, serta sering dikaitkan dengan tindakan yang kreatif dan inovatif. Adapun konsep kewirausahaan yang harus diketahui dan diperhatikan, yaitu sebagai berikut. 1. Kelincahan atau agility. Kelincahan atau agility adalah
kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu ia bergerak tanpa kehilangan keseimbangan, sehingga dapat tetap beradaptasi dan bertahan dengan segala perubahan zaman. 2. Daya tahan atau endurance. Daya tahan atau endurance berkaitan dengan keadaan yang menekankan pada kapasitas kerja secara terus-menerus. Banyak sekali sektor ekonomi gulung tikar di masa pandemi ini. Itu disebabkan oleh imunitas pada diri pribadi maupun perusahaan terdampak oleh pandemi. 3. Kecepatan. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Seorang wirausaha harus memiliki kecepatan dalam berinovasi untuk tetap maju, serta untuk menjawab tantangan pasar, sehingga menjadi perbandingan secepat apa seorang wirausahawan mampu melaju melebihi pesaingnya. 4. Kelenturan. Kelenturan berarti seseorang mampu menyesuaikan kehidupan dimanapun tempatnya. Kelenturan menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam beradaptasi. Seorang wirausahawan diharapkan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik dimanapun tempatnya, mampu memaksimalkan potensi ruang yang ada untuk melakukan proses usaha tanpa harus mengeluh dengan kondisi tempat yang ada. 5. Kekuatan. Kekuatan atau strength yaitu suatu kemampuan kondisi fisik fisik manusia yang diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar gerak. Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam merespon kegiatan kewirausahaan, karena dapat membantu meningkatkan fungsi komponen-komponen seperti kecepatan, kelincahan, dan ketepatan. Dari beberapa konsep yang ada, setidaknya terdapat 6 hakikat penting kewirausahaan seperti berikut. 1. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. 2. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dalam berbeda, atau ability to create new and different. 3. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. 4. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau startup push dan perkembangan usaha atau venture growth. 5. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan sesuatu yang berbeda atau inovatif yang bermanfaat memberi nilai lebih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Aulia Fitriani. B. Definisi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai kemampuan dari perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Kewirausahaan juga merupakan usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan kepada konsumen dalam konteks bisnis. Menurut Thomas W. Zimmer 1996, kewirausahaan adalah hasil dari suatu disiplin serta proses sistematis penerapan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang pasar. Definisi kewirausahaan dilihat dari berbagai sudut pandang sebagai berikut. 1. Pandangan ahli ekonomi. Wirausaha adalah orang yang mengombinasikan dan mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk tujuan memproduksi barang dan jasa, sehingga meningkatkan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya.
2. Pandangan ahli manajemen. Wirausaha adalah seseorang yang memiliki kombinasi unsur-unsur internal yang meliputi motivasi, visi, komunikasi, optimisme, dorongan, semangat, dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang usaha. 3. Pandangan pelaku bisnis. Wirausaha adalah seorang pengusaha yang merupakan pelopor dalam bisnis, inovator, penanggung risiko yang mempunyai visi ke depan, dan memiliki keunggulan dalam prestasi di bidang usaha. 4. Pandangan psikolog. Wirausaha adalah seorang yang memiliki dorongan kuat dari dalam dirinya untuk memperoleh suatu tujuan serta bereksperimen untuk menampilkan kebebasan dirinya di luar kekuasaan orang lain. 5. Pandangan pemodal. Wirausaha adalah orang yang menciptakan kesejahteraan untuk orang lain, menemukan cara-cara baru untuk menggunakan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan membuka lapangan kerja yang disenangi masyarakat. Adapun M. Skarberg dan Thomas W. Zimmerer mengemukakan bahwa ada 8 karakteristik wirausahawan. 1. Bertanggung jawab akan tugas. 2. Memilih risiko moderat atau terukur. 3. Percaya dengan kemampuannya. 4. Menginginkan umpan balik yang segera. 5. Berorientasi ke depan. 6. Bekerja keras untuk hasil lebih baik. 7. Memiliki keterampilan mengorganisasikan sumber daya. 8. Menilai prestasi dengan uang. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, atau create new and different, melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Pada hakikatnya, kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Agnes Manisa. C. Syarat-syarat wirausaha. Adapun syarat-syarat menjadi wirausaha adalah 1. Punya visi dan misi yang jelas. Persyaratan utama untuk bisnis adalah harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Tidak bisa hanya mengendalikan keinginan saat ini, tapi kita harus rencanakan masa depan bisnis. Tentukan tujuan bisnis Anda, harus Anda tahu apa saja yang ingin dicapai dalam jangka pendek hingga jangka panjang. Dengan begitu, dapat memikirkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengejarkan target. 2. Berani mengambil risiko. Ketika kita menjadi seorang wirausaha, pemula atau calon wirausaha, maka langkah pertama kita dalam mengambil keputusan dan risiko, kita butuh keberanian itu agar dapat terus melangkah, meski mungkin bisa melakukan kesalahan atau mengalami kerugian. 3. Menerima semua masukan. Menjadi seorang yang sukses dalam menjalankan usahanya, pasti kita akan lepas dari para pendukung di belakangnya. Akan ada banyak sekali orang, baik keluarga maupun kerabat, yang terus memberikan dukungan seperti semangat dan nasihat. Hal yang paling penting dari seorang wirausaha atau pengusaha yaitu harus menerima semua masukan yang ada. Seorang wirausaha yang pintar akan menyaring berbagai macam masukan dan menarik kesimpulan untuk memecahkan permasalahan yang ada. 5. Tidak boleh gengsi. Kita harus membuang sikap gengsi saat berjualan. Jangan merasa gengsi ataupun malu hanya karena usaha kita masih kecil, brand kita belum terkenal, dan memiliki kekurangan. Karena sikap gengsi ini akan menghancurkan usaha Anda. Sifat gengsi sedikit demi sedikit akan menghabiskan dana atau harta yang dimiliki. Karena gengsi adalah sikap yang berusaha untuk menampilkan yang terbaik dan mewah daripada yang lain. Minimalnya adalah setara dengan yang lain. Jika ingin terhindar dari sifat seperti ini, maka biasakanlah untuk menjadi orang yang sederhana. 5. Kreatif dan inovatif. Menjalankan sebuah bisnis yang bergerak secara monoton dapat dipastikan usaha atau bisnisnya tidak akan bertahan lama. Walaupun awalnya bisnis tersebut terkesan berjalan lancar, tetapi jika tidak ada inovasi dalam usahanya, pasti akan ditinggalkan oleh pesaing yang lebih mengikuti perkembangan zaman. Kreatif dan inovatif efeknya sangat berdekatan dengan yang namanya waktu. Popularitas sebuah bisnis atau usaha akan sangat bergantung pada tingkat kreativitas dan inovatif yang berkembang. 6. Pandai memanfaatkan peluang.
Peluang merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh seorang wirausaha, dan pandai memanfaatkan peluang adalah ciri-ciri dari seorang pengusaha atau wirausaha sukses. Walaupun terlihat kecil, akan tetapi seseorang yang memiliki jiwa pengusaha akan menjadikan yang kecil itu mendatangkan keuntungan yang besar. 7. Meninggalkan rasa malas. Bila seorang pengusaha memiliki kebiasaan bermalas-malasan, maka sudah dapat dilihat hasil akhir yang akan ia dapatkan. Contohnya saja, dari sifat malas misalnya menunda-nunda pekerjaan. Bagi seorang pengusaha, ini merupakan kerugian yang sangat besar. Seharusnya, bila kita tidak menunda pekerjaan, maka sekarang kita sudah menghasilkan karya atau prestasi untuk usaha yang kita jalankan. 8. Pintar memanfaatkan peluang. Peluang atau kesempatan dapat diibaratkan sebuah emas. Sangat disayangkan bila sebuah peluang akan kesempatan hanya terlewatkan begitu saja. Memanfaatkanlah peluang yang berguna untuk meningkatkan, mewujudkan usaha, misalnya saja peluang promosi gratis atau peluang mendapatkan hasil berlipat. Kita bisa memanfaatkan dengan melihat prospek pasar. Misalnya, melihat apa yang dibutuhkan pasar, siapa yang membutuhkan, atau lebih jelasnya yaitu melihat apa yang menjadi masalah pada sebuah pasar dan bagaimana cara memecahkan masalahnya. 9. Selalu bersyukur. Sebagai manusia yang beragama dan bertuhan, tentunya kita harus selalu bersyukur atas segala usaha yang telah kita capai saat ini. Karena dalam manusia selalu ada campur tangan Tuhan. Tetapi dalam bersyukur atas apa yang sudah kita dapatkan saat ini, bukan berarti kita langsung pasrah pada nasib Tuhan yang Tuhan berikan. Selanjutnya, untuk sifat-sifat wirausaha akan dibacakan oleh Ananda Rionaldo. Pada Ananda Rionaldo, persilahkan. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang sifat-sifat wirausaha. Sifat-sifat yang perlu dimiliki dan diterapkan wirausahawan sekaligus menjadi identitas seorang wirausaha. Sifat-sifat yang perlu dimiliki wirausaha menurut Fadil Muhammad di dalam Surya 2003 adalah sebagai berikut. 1. Kepemimpinan. 2. Inovasi. 3. Cara pengambilan keputusan. 4. Sikap tanggap terhadap perubahan. 5. Bekerja ekonomis dan efisien. 6. Visi masa depan. 7. Sikap terhadap resiko. Pigrave dalam Suryan 2003 menggambarkan sifat-sifat yang perlu dimiliki wirausahawan dengan konsep 10D, yaitu 1. Dream, mempunyai visi terhadap masa depan dan mampu mewujudkannya. 2. Decisiveness, artinya tidak bekerja lambat dan membuat keputusan berdasarkan perhitungan yang tepat. 3. Doers, artinya membuat dan melaksanakannya. 4. Determination, artinya melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian. 5. Dedication, artinya mempunyai dedikasi tinggi dalam berusaha. 6. Devotion, artinya mencintai pekerjaannya. 7. Detail, artinya memperhatikan faktor-faktor kritis secara rinci. 8. Destiny, artinya bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapai. 9. Dollars, artinya motivasi bukan hanya uang. 10. Distribute, artinya mendistribusikan kepemilikannya terhadap orang lain yang dipercaya. Selain itu, dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan disebutkan adanya 3 kelompok wirausaha dengan cirinya masing-masing, yaitu wirausaha andal, wirausaha tangguh, dan wirausaha unggul. Ciri-ciri dan kerja wirausaha tangguh yang tercantum dalam Impres Nomor 4 tersebut adalah sebagai berikut. 1. Berpikir dan bertindak strategik dan adaptif terhadap perubahan dalam berusaha mencari peluang keuntungan, termasuk yang mengandung resiko yang agak besar dan mampu mengatasi berbagai masalah yang timbul. 2. Selalu berusaha untuk mendapat keuntungan melalui berbagai keunggulan dalam memuaskan pelanggan. Penerapan teknik Total Quality Customer atau TQC. 3. Berusaha mengenal dan mengendalikan kekuatan dan kelemahan perusahaan.
dalam pengusahanya, serta meningkatkan kemampuan dengan sistem pengendalian intern. 4. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan motivasi, serta semangat kerja dan melakukan pemupukan modal. Sedangkan ciri dan cara kerja wirausaha unggul dalam Impres nomor 4 adalah sebagai berikut. 1. Berani mengambil resiko serta mampu memperhitungkan dan berusaha menghindarinya. 2. Selalu berupaya mencapai dan menghasilkan karya bakti yang lebih baik untuk pelanggan, pemilik, pemasok, tenaga kerja, masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Antisipatif terhadap perubahan dan akomodatif terhadap lingkungan. 4. Kreatif dalam mencari dan menciptakan peluang pasar dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. 5. Selalu berusaha meningkatkan keunggulan dan perusahaan melalui investasi baru di berbagai bidang. Selanjutnya, untuk contoh pengusaha yang sukses akan dibacakan oleh Silwanus Daki. Kepada Silwanus, dipersilahkan. Baik, saya akan menyampaikan contoh-contoh wirausaha yang sukses. Pertama itu Bambang Mustari Sadino atau yang biasa dikenal dengan Bob Sadino adalah sosok pengusaha yang sukses yang identik dengan gaya santainya menggunakan celana pendek. Hidup muda Bob Sadino terbilang nyaman sebab berada di lingkungan keluarga berkecukupan. Sayangnya, ketika ia masih berusia 19 tahun, kedua orang tuanya meninggal dunia, di mana hal tersebut menjadi titik balik hidup Bob Sadino. Dengan bermodalkan mobil mewah yang dibawanya dari Belanda, dia membuka jasa sewa mobil. Namun, sayangnya Bob Sadino mengalami kecelakaan sehingga mobil yang dimilikinya rusak. Di tengah rasa depresinya dalam mencari uang, seorang teman memberikan 50 ayam ras sebagai bentuk dukungan. Tidak hanya sekadar dipelihara, ke-50 ayam terus dimanfaatkannya untuk bisnis telur ayam negeri. Seiring suksesnya bisnis ayam tersebut, Bob pun mulai merambah ke bisnis lainnya yang kemudian mengantarkannya menjadi salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Daftar perusahaan milik Bob Sadino. Pertama ada Chemchicks, yaitu supermarket yang menyediakan beragam produk pangan impor. Lalu ada Chemfood, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan daging. Ketiga ada Chemfarm, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor sayur dan buah. Lalu ada Mansion at Kemang, itu apartemen yang dilengkapi pusat perbelanjaan dan perkantoran hasil kerjasama dengan pengembang properti Agung Sedayu Group. Selanjutnya ada Muhammad Sadat. Zaman sekarang siapa yang tidak tahu merek baju brand Erigo? Pendiri brand baju Erigo, Muhammad Sadat, mulai buka usaha pada tahun 2011 di kamar bertipe studio di Depok, Jawa Barat. Awalnya menggunakan nama Erigo Store dan masih menjual produk berkonsep dan ikat. Tidak sedikit pengorbanan dan keringat untuk membuat usaha ini menjadi sukses. Berbagai rintangan dan masalah dilewati dan juga hingga menekan pengeluaran untuk mencapai kesuksesan yang sekarang ia capai dan menjadi perwakilan brand lokal dari Indonesia di Fashion Week 2021 di New York. Selanjutnya, untuk contoh wirausaha yang gagal akan dibacakan oleh Yopi Zekri. Kepada Yopi Zekri, dipersilahkan. Wirausaha yang gagal, yang pertama, Rizka Wahyu Ramadona bersama suaminya Anggara Kasih Nugroho Jati adalah pendiri dari Lapis Bogor Sukrina yang saat ini menjadi salah satu merek kuliner yang dikenal secara luas oleh masyarakat. Selain itu, Lapis Bogor sekarang yang di Sungkuriang yang dimulai oleh Rizka dengan modal 500.000 telah berkembang menjadi sebuah bisnis yang sukses dengan omset miliar per bulannya. Kesuksesan tersebut didapat setelah Rizka dan suaminya mengalami kegagalan sebelumnya dari bisnis bakso. Karena kesalahan manajemen, usaha bakso tersebut tidak berjalan lama dan mengalami kegagalan. Bisnis bakso yang mereka jalani harus mengalami kebangkrutan akibat kesalahan manajemen yang berakibat kerugian sehingga mereka harus kehilangan motor operasional, menunggak pembayaran rumah hingga 4 bulan, serta harus menjual mobil mereka.
Namun kegagalan tersebut tidak membuat semangat mereka surut. Dengan modal yang tersisa, mereka kemudian berbisnis kembali. Belajar dari kegagalan mereka sebelumnya, Rizka kemudian membenahi manajemennya sehingga bisnisnya bisa berkembang sampai sebesar ini. Oleh karena itu, Rizka termasuk sebagai pengusaha Indonesia sukses yang pernah gagal. Yang kedua, Satrio Putra Aditama. Pendiri brand Satria Putra Aditama bisa disapa Dito, merupakan pemilik dari brand tas lokal. Berdasarkan website dari Nama Studio, untuk produk dengan top priority produksinya lamanya adalah 1-2 bulan. Alasan keterlambatan pengiriman dari pihak Nama Studios adalah penggelapan oleh ex-owner dan reseller yang terlibat. Force major pandemi COVID-19, kebijakan PSBB dan pembatasan kapasitas produksi dan penggeseran kedatangan bahan buku dari spoiler. Tas ini disukai dari kalangan segala usia karena dengan modelnya mengikuti zaman dan tidak tertinggal zaman, serta bahannya yang tidak kalah bagus dengan produk-produk tas lainnya. Tapi dikarenakan ada masalah internal di Nama Studios, konsumen ikut merugi. Banyak konsumen yang merasa dirugikan dikarenakan barang pesanan yang tidak pernah datang. Segala cara dilakukan untuk menyampaikan keluh kesah, tapi dibalas dengan alasan pandemi dan ada juga tidak dapat respon sama sekali. Jadi kita masuk ke sesi ngasih pendapat dulu, apakah penutup? Coba diberhentiin dulu.